Nusa Dada Hudania saumuru adadiku Samararena salabina kasihku Samararena labimo pemeliliku Simoli punakumore Nangarandaku gauku bekumbulimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi kita di segmentasi Koja-Koja setelah kita dengarkan sebuah lagu dari lagunya itu Wolio Kumosenai. Di samping saya sudah ada Bang Musnadi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Musnadi ini kebetulan beliau adalah Ketua FKDMI, Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia. Apa kabar ini Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, Kita bagaimana kabar juga? Alhamdulillah sehat Bang. Tema yang kita angkat pada hari ini, satu hal yang sangat penting, yang sangat menarik, bahwa Lestari Buru Wolio. Nah ini Bang Musnadi, kira-kira apa yang ingin Bang Musnadi ceritakan soal Lestari Buru Wolio ini? Bisa dibagi sama teman-teman. Oh iya. Silakan. Saya kira kalau untuk Buri-Buri ini kan dia terkait dengan tulisan aksara Al-Quran. Ya. Jadi segala nilai-nilai yang ada di Buton ini kan dia mau ngambil dan menyerap dari nilai Islam. Termasuk salah satunya ini kan tulisan aksara Wolio. Ya. Buri-Wolio itu dari Al-Quran, hanya mungkin di situ agak beda dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran kan tidak ada O, tidak ada E, tidak ada ca, tidak ada nga. Sedangkan bahasa Wolio kan ada O, ada E. Ya, Sehingga di situ dalam aksa Buri-Wolio itu dia ada tambahan. Nah, kalau dia sampai di atas itu yang atau yang bentuk checklist berarti dia O, kalau di bawah itu dia E. Jadi dia, A. Kalau dikasih checklist jadi O, kalau di bawah jadi jadi E. A, I, U, E, O. Iya. Tapi kalau Wolio Mas Saneta kan ada Wolio tadi, kata Wolio. Jadi wow itu dia harus pakai checklist ke atas. Seperti dia Fato yang tulisan Al-Qurannya. Wo, kemudian Lam. Iya. I, Woli, Yo. Pakai ya baru kasih Wolio. Checklist atas. Iya. Menarik ini makanya kalau kita mau tahu aksara Wolio ini memang harus orang-orang yang pintar mengaji juga, tidak bisa orang yang tidak pintar mengaji. Begitu sahabat. Iya. Harus orang yang pandai mengaji. Pandai mengaji. Minimal tahu huruf-huruf hijaiyah ya. Hijaiyah harus tahu. Termasuk dia gabungan juga dengan huruf-huruf Latin karena kan ada nga kan. Nga, Iya. ca. Nah, ada ca. Yes. Nah, ca itu dia dari huruf jim, kemudian di titiknya 3. Menarik. Nah, kalau yang di dalam Al-Quran kan hanya paling shin yang ada tulisan titik 3-nya. Ya. Yang titik-titiknya 3 kan ada 2, ada 3 yang titik-titik dari huruf hijaiyah. Yes. Tapi kalau di Buton dia ada jim. Jim yang kalau 3 berarti dia jadi ca. Ca. Jim 1, 2, titik 3. Ya. Ca. Tapi di bawah kan titiknya di bawah. Kemudian kalau nga. Nga dia pakai huruf ghain, pakai ghain 3. Ain ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, kalau enggak kan hanya satu saja titiknya. Yes, 1 tapi gha ya. Saya kira ini perlu kita lestarikan, generasi muda juga harus tahu, apalagi kan sekarang ada Perda. Nah, Perda nomor 3 tahun 2017 kan ada peningkatan baca tulis Al-Quran bagi usia pendidikan, usia sekolah. Saya kira kalau ini juga mungkin ke depan didorong bagaimana ini peningkatan tulisannya, kan hanya baca saja bisa lihat. Ya kalau mungkin bisa didorong tentang tulisan, apalagi Lestari ini Buri-Wolio kan lebih asik lagi. Nah, benar sekali itu, Bang. Dan generasi muda saya kira ini banyak yang tidak banyak yang tidak lagi pelajari, tidak dalami ini Buri-Wolio. Nah, ini Bang, yang saya pikirkan itu bahwa modernisasi zaman hari ini, kemudian orang sudah tidak menggunakan lagi tulisan pena, melainkan
HP digital. Oh, Mungkin bisa juga kita generasi muda kita di Buton yang pandai merekayasa aplikasi. Ada aplikasi khusus untuk Borneo atau gimana? Kira-kira bagaimana Bang? Saya kira itu kalau bagian itu mungkin orang yang ahli Ya, IT ahli ya. yang menguasai juga. Artinya menguasai ini jari-jari untuk ini bagian edit-edit daripada seperti ini bagian daripada kita berkontribusi untuk negeri. Artinya ketika kita menulis Borneo kemudian aplikasinya ada, kan itu sama aja kita zaman itu kita mampu menyesuaikan dengan zaman ini. Iya. Apalagi sekarang kalaupun misalnya orang tidak mau lagi menulis Borneo ataupun mungkin orang sudah malas melihat. Tapi kan ini adalah peradaban kita. Ini adalah iya. warisan leluhur kita. Iya. Kira-kira bagaimana itu Bang? Kalau misalnya ini orang-orang sudah tidak mau belajar Borneo lagi, orang-orang sudah tidak mengetahui lagi, sementara Borneo ini biasanya kita lihat di Kak Banti. Iya. Nah, bagaimana ini Bang? Bisa dijelaskan? Iya, saya kira kan di dalam Kak Banti ini kan memang dia juga rata-rata itu Borneo. Ya. Tulisan Borneo. Bahkan dulu bahasa-bahasa Borneo yang sudah halus, mungkin kita sekarang ini banyak yang juga tidak tahu bahasa-bahasa halus di dalam Kak Banti. Dan kita juga bersyukur ini dengan adanya Kak Banti ini. Dia Kak Banti ini walaupun dia syair-syair, tapi di situ ada nilai-nilai, ada Al-Quran, nilai hadis Al-Quran, kemudian nasihat-nasihat dari yang menulis Kak Banti. Ya. Ditulis dengan aksara Borneo. Baru situ juga melestarikan juga bahasa Borneo. Benar. Bahkan ada bahasa-bahasa yang sudah kita tidak tahu lah kalau generasi sekarang ini. Yes. Untunglah masih ada orang tua kita yang mungkin bisa kita bertanya. Ya. Dan makna-makna yang masih halus dari bahasa-bahasa Kak Banti ini. Nah ini Bang, seperti yang kita pernah kocok-kocok sebelumnya bahwa FKDMI menginisiasi ini. Iya. Bagaimana caranya melestarikan ini namanya Borneo. Apa yang sudah dilakukan oleh FKDMI dalam rangka membuat Borneo ini lestari? Seperti hal yang mungkin pernah kita kocok-kocok, FKDMI masuk ke Go to School ya. Iya. Seperti contoh itu di SMA 2 Bau-Bau itu ada di simpangan itu. Iya. Borneo itu ya Bang? Borneo, iya. Bisa dijelaskan itu Bang? Guru Momondo. Tulisan di kan pakai aksara Borneo. Guru Momondo mau susukan adalah. Nah, itu apa? Bagaimana artinya itu? Murimak kita aling kata-kata lainnya. Cocok. Silakan diartikan dulu Bang. Guru yang sejati itu adalah yang menunjukkan jalan. Sedangkan murid yang pintar itu, yang cerdas adalah dia pergi dengan jati dirinya. Nah, itu kalau untuk di Kak Banti di SMA 2. Di SMA 2. Jadi di situ membuat FKDMI terinspirasi untuk bisa masuk ke SMA 2. Kemudian bersosialisasi berkolaborasi ya dengan NU Kota ya. NU dan termasuk dengan Koja-Koja ini kita sudah diskusikan karena ini kita mau bahwa tentang Kak Banti lestari juga Borneo. Kemudian di sini kan Kak Banti ini kan dia media dakwah juga. Media dakwah tempo dulu yang menyampaikan tentang agama ini melalui syair-syair Kak Banti. Yes. Nasihat-nasihat. Dan rata-rata memang orang yang menulis Kak Banti ini ulama-ulama. Bahkan termasuk juga Umara. Yang mungkin yang terkenal dengan Mokobadian ini kan dia banyak kitab-kitab tulisan dari aksara Borneo ini. Borneo. Dan kami juga masih mendapatkan itu kitab-kitab yang ditulis orang tua kami yang diwariskan kepada kami menggunakan Borneo. Jadi kita kadang-kadang kesusahan membaca itu karena kita tidak bisa tidak bisa membaca langsung kecuali mungkin ada yang bacakan. Nah ini artinya hal-hal yang seperti inilah yang biasanya itu kalau yang saya lihat itu Borneo tentang kajian-kajian tasawuf itu ada Borneo. Kami juga ada di keluarga saya ada, tapi itu memang bahasa Borneo di luar biasanya ini. Nah ini adalah warisan kita ini, warisan leluhur kita ini Bang. Untuk bisa kita hargai, untuk bisa kita lestarikan, seperti apa yang kita kocok-kocokkan hari ini Bang. Nah kemudian ketika generasi muda kita minimal dai muda ya sudah menginisiasi bagaimana Borneo bisa lestari. Kira-kira Bang apa yang akan terjadi itu ketika generasi muda sudah mulai memperhatikan ini Borneo. Generasi muda sudah mulai cinta ini Borneo. Kira-kira menurut Abang apa yang akan terjadi ketika semua generasi muda sudah
mencintai Nyi Buru Wulio, melestarikan Nyi Buru? Kira-kira apa yang terjadi menurut abang? Ya kalau pandangan pribadi saya Kak, kalau kita ini sudah mendalami juga ini kearifan lokal kita, salah satunya ini Buru Wulio ini, ya kita bisa mendekat juga pada Allah. Iya ya. Karena kan nilai-nilai yang kearifan lokal yang diwariskan orang tua kita ini adalah nilai-nilai agama, nilai Islam. Ketika kita mau dalami itu Buru kan kita harus benar mengaji. Benar. Kita harus berguru lagi mengaji. Berguru ngaji Nah, lagi. kalau kita berguru sama guru, pasti dia akan diajarkan bagaimana pembentukan karakter. Bukan hanya pintar mengaji saja, tapi ada tambahan-tambahan materi ya yang diisi. Nah, luar biasa di situ, Bang. Ketika kita ingin mempelajari Buru Wulio, otomatis kita include juga di dalam pelajaran agama di situ. Pelajaran agama. Karena sebelum kita tahu Buru Wulio, kita harus tahu huruf hijaiyah dulu. Hijaiyah harus tahu. Bahkan kan ada juga generasi sekarang kan, saya kan di penyuluh juga aktif. Saya sangat miris sekali ada generasi muda yang menikah pada saat yang mendaftar itu belum tahu itu niatnya untuk mandi wajib. Kan orang harus mandi wajib itu kan harus sudah akil balik kan. Ini kilo ya kalau istilahnya. Nanti mau menikah baru belajar kan itu ini. Tidak bisa kita mandi sungai tidak bersih kalau kita harus tahu juga niatnya, caranya. Iya. Nah, ini kan sayang karena generasi kita yang sudah akil balik kan anak-anak sekarang kan SMP itu pasti sudah akil balik, sudah balik, sudah harus mandi wajib. Harus mandi wajib. Ini kan sangat ironis sekali kalau ada ya generasi kita yang benar, Pak, tidak mau belajar agama. Ada ya ditemukannya itu ya? Ada kasus seperti itu kan, sangat disayangkan. Disayangkan. Jangan sampai akan terjadi lagi. Makanya kita ini teman-teman, bagaimana kita juga ini saya punya komitmen muda ini ya kita mengawal anak-anak generasi muda. Yes. Anak-anak masuk pelajar SMP. Yeah. Selain kita berikan pencerahan, kita juga kawal itu nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keindonesiaan. Salah satunya ini kan kearifan lokal. Kearifan lokal, benar, Pak. Indonesia ini kan banyak suku, banyak bangsa. Luar biasa. Nah, salah satunya suku Buton yang punya kearifan lokal yang sangat syarat dengan nilai-nilai agama Islam. Yes, saya dukung itu, tentu itu. Kebetulan sudah sholawat ini dan iya sebenarnya kita dari tadi kecuali, tapi dia bilang Abang Musnadi nanti setengah lima kita mulai masuk, tapi karena memang kita kondisikan saja sore ini bisa terjadi. Terima kasih, Bang, waktunya. Terima kasih, Mas. Sebagai penutup saya akan kasih sebuah lagu buat Anda semua. Mai rangoan di Bang Musnadi. Kasame akusi kai ampu bencana ngarandaku cagania karomu bengkala koe ngati sai deu sindoli umandulimo. Sama-sama. Bengkala kampu berpaka mata-mata pilih ampumpu emo suruko barau salah tapu ngomanuko sai deu sibuli apola kamu. Oke, tetap like, comment, dan subscribe di sini. Terima kasih, Bang, sekali lagi waktunya. Semoga pada hari ini apa yang kita kocok-kocokkan ini bisa bermanfaat, bisa membawa kebaikan buat kami, khususnya di Koja-Koja, kemudian dan seluruh sahabat YouTuber yang lagi menyaksikan YouTube ini. Dan saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di segmentasi Koja-Koja selanjutnya.